festival, okay? That's a lesson. Kesuksesan arus utama NoFX bertepatan dengan meningkatnya minat punk rock selama tahun 1990-an. Meskipun tidak seperti banyak orang sezaman, mereka tidak pernah masuk ke label besar. NoFX telah merilis 15 album studio, 16 drama diperpanjang dan sejumlah single berukuran 7 inci. Band ini meraih popularitas dengan album studio kelima mereka Pang in Drublic 1994, yang merupakan satu-satunya rilisan mereka yang menerima sertifikasi emas oleh RIAA. Album studio terbaru mereka, album Ganda, dirilis pada tanggal 2 Desember tahun 2022. Grup ini telah menjual lebih dari 8 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikan mereka salah satu band independen paling sukses. Pada tahun 2008, NoFX menyiarkan acara mereka sendiri di Fuse TV berjudul NoFX Backstage Passport. Awal mula sejarah band ini ketika, pada tahun 1983, gitaris Eric Melvin bertemu dengan basis vokalis Mike Burkett, atau yang lebih tersohor dengan sebutan Fat Mike, dan memulai band dengan nama NoFX. Mereka mengajak drummer Eric Sandin atau yang lebih dikenal dengan Smelly untuk rekaman pertama NoFX. Adalah demo dari tahun 1984, berjudul Thalidomide Child, diproduksi oleh drummer Gems Don Balls, yang tidak menjual banyak salinan, dan Fat Mike pernah mengklaim bahwa tidak ada salinan sama sekali. Demo akan dirilis ulang pada tahun 2012. Grup merilis debut self-titled demo NoFX diperpanjang di Mystic Records pada tahun 1985. Kemudian dirilis ulang pada tahun 1992 sebagai bagian dari CD Maximum Rock'n'Roll. Formasi awal band mengalami banyak perubahan, namun line-up saat ini telah bersama sejak 1991. Selama setahun, Eric Smelly Sandin keluar dari band dan digantikan oleh Scott Sellers, dan kemudian oleh Scott Aldal. Dave Allen berada di band selama sekitar 4 bulan, sampai dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Pada tahun 1986, band ini merilis album long So What If We're on Mystic. Dave Casillas bergabung dengan band pada gitar kedua pada tahun 1987 dan tampil di long drama The PMRC, Can't Suck on This, menyerang kampanye PMRC untuk sensor musik. Sampul aslinya adalah foto SNM yang telah diedit. Sampul untuk versi rilis ulang diubah menjadi foto Eric Melvin. Sebelum perilisan Liberal Animation, kompilasi 14 lagu awal NoFX dirilis di Mystic Records. Album itu berjudul sendiri, dan menampilkan lagu-lagu dari NoFX and So What If We're on Mystic. Pemutaran diperpanjang, dan hanya sekitar 1000 eksemplar yang dicetak. Sampul album adalah versi sampul yang didesain ulang dari permainan diperpanjang NoFX. NoFX merekam album studio debut mereka Liberal Animation pada tahun 1988 dengan Brad Gurewitz dari Bad Religion. Meskipun judul dan beberapa lirik album mengolok-olok vegetarisme dan hak-hak binatang, Fat Mike mengatakan bahwa dia menjadi seorang vegetarian setelah menulis album Liberal Animation. Album ini dirilis ulang pada tahun 1991 di label Gurewitz Epitaph Records. Casillas meninggalkan band tak lama setelah rekaman Liberal Animation dan digantikan oleh Steve Kidwiller. Band ini merilis album studio keduanya, S&M Airlines, melalui Epitaph pada tahun 1989.
Pada tahun 1991, NoFX merilis album studio ketiganya, Rebirth. Tak lama setelah album dirilis, Steve Kidwiller keluar dari band, dan Aaron Abeita atau yang lebih familiar dengan sebutan LHV bergabung dengan grup. Dengan Abeita, band merekam permainan panjang garis terpanjang, diikuti oleh album studio White Trash to Hip and Beans, dirilis masing-masing pada Mei dan November tahun 1992. Juga pada tahun 1992, mantan label NoFX Mystic dirilis Rock and Roll Maximum, yang mengkompilasi single awal dan lagu demo dan merupakan rilis ulang dari rekaman kompilasi 1989 yang sudah lama tidak dicetak, A Is For Everything. Meskipun disebut sebagai rilis resmi, Fat Mike dikutip mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa album itu ada sampai dia melihat salinannya di toko. Setelah revolusi kebangkitan punk rock tahun 1990-an didominasi oleh Green Day, The Offspring, Bad Religion dan Rancid, NoFX merilis album studio kelima mereka, Punk in Drublic, pada Juli tahun 1994. Ini adalah salah satu album band paling sukses, memuncak pada nomor 12 di tangga lagu Heatseekers Billboard, dan memperoleh status emas 6 tahun setelah dirilis. Meskipun salah satu single album Leave It Alone diputar di stasiun radio rock aktif, yang paling terkenal adalah KROQ, video musiknya tidak pernah diputar di MTV. Fat Mike dikutip mengatakan, "Kami membuat video Leave It Alone dan kami memutuskan untuk tidak mengirimkannya ke MTV. Kami hanya tidak ingin menjadi bagian dari mesin itu, dari gelombang punk itu." Punk in Drublic diikuti oleh Heavy Petting Zoo tahun 1996, yang rekan LP-nya menampilkan cover art yang berbeda dan nama Eating Lamb. Karya seni untuk CD menampilkan seorang pria memegang domba, sedangkan LP menggambarkan pria yang sama dalam posisi 69 dengan domba. Versi Eating Lamb dilarang dijual di Jerman karena gambar sampulnya yang cabul. Versi LP tidak mencapai kesuksesan pendahulunya. Tetapi apapun definisinya, tetap saja semangat yang dibawa oleh keempat orang ini adalah semangat anti kemapanan dan pemberontakan ala punk. Kemampuan bermusik semua personil dan olah vokal keempat orang ini, terutama Fat Mike, LHV dan Eric Melvin, membuat band ini selain menyajikan musik dalam tempo cepat juga menyajikan harmoni yang jarang ditemui pada band-band punk lainnya. Tetapi karena semangat anti kemapanan dan pemberontakan yang mereka tunjukkan begitu kental dalam lirik lagu-lagu mereka, membuat perusahaan rekaman besar atau mayor label record belum bisa menerima kehadiran mereka untuk bergabung di bawah label mereka. Begitu juga bagi stasiun radio komersial dan jaringan televisi MTV yang tidak pernah memutar lagu-lagu mereka yang bisa membuat kuping panas bagi orang-orang yang mereka kritik. Bisa diibaratkan kalau Green Day dengan lirik mereka yang menyindir atau menyentil. Tapi kalau NoFX tidak, mereka langsung menunjuk hidung orang-orang yang mereka kritik. Kritik yang sering dilontarkan dalam lagu-lagu NoFX adalah tentang rasisme, perang dan tentu saja pemerintah di negara mereka sendiri. Bisa Anda bayangkan lagu mereka dengan judul Don't Call Me White, padahal yang menyanyikannya adalah orang berkulit putih. Juga kritikan mereka terhadap pemerintah Amerika pada lagu Perfect Government, benar-benar membuat kuping pemerintah negaranya panas. Pada album Heavy Petting Zoo, mereka menuliskan kata-kata, "No thanks for MTV, quite bugging us, no thanks for commercial radio, quite playing us." Mereka bisa begitu idealis karena memang mereka tidak mengandalkan musik sebagai penunjang hidup.
Mereka menjadikan musik sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan pemikiran mereka untuk perbaikan dunia tanpa ada campur tangan pihak lain. Mereka sering berpartisipasi dalam festival-festival band underground seperti Vans Warped Tour dan juga Summer Sonic di Jepang. Selain konser-konser tunggal mereka dan bersama band-band punk lainnya seperti Rancid, Bad Religion, Anti-Flag dan lain-lain. Something to believe. That's me on the beachside, combing sand, millimeter in my hand, sporting a pocket full of shit.